Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yardah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita masih bisa berkumpul dalam belajar pendidikan agama Islam. Nah, baiklah anak-anak, pagi ini bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Kak. Baik, alhamdulillah. Baik, Nah, usahakan ketika kita sebelum menyebut baik kita mengucapkan alhamdulillah karena itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita anak-anak Alhamdulillah, ya. Pak. Ya, karena kata Oke. Allah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Jazabillah akan sadin. beri azab bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengabsen siapa yang tidak hadir? Semua Pak. Hadir semua, Hadir alhamdulillah. semua, Pak. Maknanya Pak, anak-anak sudah mampu menerapkan faedah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Amin. sebelum kita lanjut pembelajaran, alangkah baik kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin kepada Ibu Nur Hayati bisa memimpin doa. Ya, kami silakan. Atau Bapak saja yang langsung memimpin doa. Dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma ilman warzuqni fahma. fahman. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, anak-anak Bapak sekalian, di sini Bapak ingin mengetes rasa nasionalisme anak-anak sekalian. Bapak ingin menanya tentang hari kemerdekaan. Tahun berapakah Indonesia ini merdeka? Siapa yang tahu? Bukan yang ini. Ada yang tahu? Tahun 1945, Tahun Bapak. 1945. Betul sekali. Nah, ada pertanyaan kedua. Apa warna bendera Indonesia? Merah putih. Merah putih. Betul sekali. Terima kasih kepada anak Bapak Nur Hayati. Sangat semangat ya dalam belajarnya. Ada yang ketiga, siapa wanita yang pertama kali menjahit bendera Indonesia? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Fatmawati SPD. Ibu Fatmawati. Baik sekali. Ini menunjukkan anak-anak rasa nasionalismenya sangat tinggi. Nah, baiklah. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai menyayangi anak yatim. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menyayangi anak yatim? Apakah kita sudah menyantuni anak yatim? Nah, kadang di sini banyak terjadi kemunafikan terhadap kita. Quran surah Ad-Duha ayat ke-9, Allah mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Apa kata Allah? Sebab itu terhadap anak yatim, janganlah kamu suka sewenang-wenang. Nah, apakah kita bagian dari itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat seperti ini. Allah juga sebutkan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 17 yang mengatakan, kalla balla tukrimunal yatim. Allah katakan, sekali-kali kata Allah, tidak demikian. Sebenarnya kamu itu kita tidak memuliakan anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim. Ya, betul sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang mengenai memahami Quran surah Al-Ma'un surah ke-107 ayat ke-1 sampai 7. Nah, berikut peta konsep. Mungkin anak-anak bisa melihat peta konsepnya. Bisa dilihat?
Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. berikut Sangat mengamati jelas. gambar. Anak-anak bisa mengamati gambar. Berikut gambar apa? Gambar orang bersedekah, Orang sedang Pak. memberi Ya, sedekah, gambar Pak. orang yang bersedekah. Gambar orang yang memberi infak. Kepada siapa? Pada anak-anak. Kepada Pada orang yang anak-anak, terutama membutuhkan. anak-anak yatim ya, kepada orang yang membutuhkan. Apa sebab kita harus memberi infak kepada mereka? Ada yang tahu? Karena mereka tidak mampu, Pak. Iya, karena mereka tidak mampu, mereka tidak memiliki ayah ataupun tidak memiliki ibu, bahkan mereka tidak memiliki keduanya. Makanya kita sebagai umat Islam harus berperan penting dalam menyantuni anak yatim. Sebab apa? Sebab inilah Allah menurunkan Quran surah Al-Ma'un. Quran surah Al-Ma'un. Apa sih isi kandungan surah Al-Ma'un? Yaitu kecaman terhadap orang-orang yang tidak mau ataupun orang yang enggan dalam menyantuni anak yatim. Dan pesan yang kedua dalam Quran surah Al-Ma'un yaitu tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, sekarang Bapak ingin membacakan surah Al-Ma'un, anak-anak mendengarkan. Nanti yang kedua Bapak bacakan dan anak-anak mengikuti. Bisa? Bisa. Baiklah, bacakan ulang. Mohon didengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, berikut merupakan bacaan Quran surah Al-Ma'un. Nah, anak-anak mungkin bisa salah satu dari siswa Bapak membaca surah tersebut. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Mungkin Bu Nur Hayati, tolong bacakan Quran surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wala ya'uddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada anak Bapak Nur Hartati, suaranya sangat bagus, merdu. Kasih plus kepada teman kita Nur Hartati. Nah, baiklah. Sekarang Bapak bacakan ulang mulai dari ta'ud. Anak-anak dengarkan dan ikuti. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. 1, 2. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. 1, 2. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. 1, 2. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. 1, 2.
فويل ويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Satu, dua. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Satu, dua. الذين هم يراءون يراءون ويمنعون الماعون. Satu, dua. ويمنعون الماء. Berikut merupakan bacaan Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, di dalam Quran surah Al-Ma'un tersebut sangat banyak terdapat hukum bacaan tajwid. Hukum bacaan tajwid, di situ ada mad jaiz munfasil, di situ ada gunnah dan lain sebagainya. Namun di sini pada kesempatan kali ini pembelajaran kita yaitu mengenai hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun. Nah, di sini terdapat 3 bacaan hukum mim sukun. Yang pertama ikhfa safawi, yang kedua idgham mutamasilin ataupun idgham mitsli, dan yang ketiga izhar safawi. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu ikhfa safawi? Lupa, Pak. Lupa ya? Mungkin Ya, Pak. ada yang lain bisa menjelaskan apa itu ikhfa safawi? Ikhfa itu artinya samar, sedangkan safawi itu artinya bibir. Jadi apa itu ikhfa safawi? Yaitu apabila huruf mim mati ataupun mim sukun berhadapan dengan huruf bibir, yaitu huruf ba, maka dibaca ikhfa safawi. Nah, berikut contohnya, mohon didengarkan. Tarmihim bihijarah. Nah, di sini terdapat ikhfa safawi yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya tarmihim bihijarah. Nah, adapun contoh yang kedua, alam ya'lam bi anna Allah. Bapak ulangi. Alam ya'lam bi anna Allah. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa safawi yang mana mim sukun bertemu dengan huruf ba, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai ikhfa safawi? Mungkin sudah paham ya, yaitu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf safawi yaitu huruf ba, maka dibaca ikhfa, yaitu samar. Nah, bacanya seperti apa? Yaitu bibir tidak terlalu rapat, jadi antara renggang, agar suaranya timbul dari pangkal hidung. Nah, sekarang hukum yang kedua yaitu idgham mutamasilin ataupun misli. Apa sih itu idgham mutamasilin atau misli? Anak-anak, ada yang tahu? Yaitu misli itu artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, yaitu mim sukun ataupun mim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara bacanya seperti apa? Yaitu memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim. Memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim. Bagaimana sih contohnya, Pak? Berikut contohnya. Bisa kita lihat sama-sama? Mungkin Ibu Media bisa bacakan contohnya sebelum Bapak praktikkan. Ya, silakan. Allazi at'amahum min ju'. Nah, di sini siapa yang tahu di mana hukum idgham mislinya? Mim. Siapa yang bisa menemukan? At'amahum mim mati bertemu dengan mim. Iya, betul sekali. Yang disampaikan oleh Nur Hartati yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim ya, atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kalau nanti kalau mim mati disebut nanti innalillahi pula ya. Berarti mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membaca seperti apa tadi? Memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim. Berikut contoh yang Bapak bacakan. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, berikut contoh kedua. Mungkin siapa yang bisa membacakan?
Wa Wa am, amanahum min khawf. di mana nak huruf idgham mislinya? Mim sukun bertemu dengan Mim. mim. Ya, mim sukun Mim. bertemu dengan huruf Amanahum. Mim. mim. Pintar sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, memfakihkan anak Bapak dalam belajar agama. Amin ya rabbal Amin. alamin. Nah, berikut yang ketiga, hukum bacaan mim sukun yaitu izhar safawi. Mungkin anak-anak sudah jeli di benar kata izhar. Apa sih itu izhar? Apa sih itu izhar? Mungkin sudah paham ya anak-anak ya. Apa itu izhar? Ada yang tahu ke tangan? Apa itu izhar? Jelas, Pak. Pintar sekali Allah. Semoga rahmati beliau Nur Hartati ya. Izhar itu artinya jelas. Apa sih yang jelas? Apa sih yang jelas? Yaitu bacaan makhrajnya. Bacaannya. Ya. Sedangkan safawi itu artinya apa tadi? Tanya awal. Ada yang Samar-samar, tahu? Pak. Samar-samar. Salah. Safawi itu artinya bibir. Bibir. Jadi apa sih disebut izhar Lupa. safawi? Apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Kayak mana sih cara bacanya, Pak? Yaitu membacanya dengan jelas. Bibir di mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Kalau di sini bibir tertutup tanpa dipanjangkan. Seperti apa sih contohnya, Pak? Berikut contohnya bisa ditampilkan. Bapak bacakan dan simak. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayo, siapa bisa menemukan izhar safawinya? Ayo. Mim. Ayo, ya. Ibu Kasrawati, anak Bapak Kasrawati. Di mana? Iya, yaitu di Apa mim, tadi, Pak? di mim sukun Mim bertemu sukun dengan ketemu huruf ain. 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 Dibaca Ain. jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf ain, maka dibaca jelas, sejelas-jelasnya ya. Seperti kasih sayang Bapak kepada muridnya, ya sejelas-jelas-jelasnya ya. Bukan samar-samar. Cara bacanya alladzina hum an shalah. Nahum an, bukan nahum. Bukan begitu deh. Nahum an salatihim sahun. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua Bapak bacakan. Alladzina hum yura'un. Nah, di sini juga terdapat izhar safawi yaitu mim sukun bertemu dengan huruf iya. Mim sukun bertemu dengan huruf iya, maka dibaca izhar yaitu jelas sejelas-jelasnya. Mungkin sampai di sini Bapak ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak mengasih kelompok untuk didiskusikan di rumah. Ada yang ditanyakan? Kalau begitu Bapak yang ingin bertanya. Bapak. Iya? Anda Saya mau bertanya, Bapak. Silakan. Tadi disampaikan oleh Bapak kalau izhar safawi itu jelas Ya, betul ketika sekali. bertemu dengan huruf hijaiyah. apa? Huruf hijaiyah. Iya, kecuali mim Huruf dan ba. Mim dan ba. Kenapa? Ya, mengapa ini Bapak huruf mim dan ba dikecualikan? Ya. Kenapa dia tidak termasuk ke dalam izhar safawi? Huruf mim dan huruf ba itu termasuk huruf ikhfa. Apa tadi ikhfa? Ikhfa itu samar. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, mungkin tugas kelompoknya. Nah, di sini kita membagi kelompok. Bapak yang menunjuk kelompoknya. Karena siswa kita di sini ada 6 orang. Tugas kelompoknya ada 3. Berarti setiap kelompoknya terdiri dari 2 orang. Ya, terdiri dari dua orang. Mungkin kelompok yang pertama yaitu mengenai menemukan 2 penggalan ayat dalam Quran surah Al-Quran mengenai hukum bacaan ikhfa safawi.
Mungkin ini Bapak tunjuk kepada anak Bapak Nur Hayati ya, untuk kelompok yang pertama. Mungkin bisa dilihat di depan. Sudah? Bapak Nur Hartati, Ibu Nur Hartati, siswa Bapak Nur Hartati. Udah, Pak. Nah, untuk kelompok yang kedua mungkin Ibu Kasrawati, siswa Bapak Kasrawati, yaitu mengenai coba temukan 2 penggalan ayat Al-Quran mengenai hukum bacaan idgham mutamasilin. Bisa dipahami tugasnya? Ya, mungkin paham. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu diketuai Ibu Widya Yuliza, yaitu mengenai coba temukan 2 penggalan ayat dalam Al-Quran mengenai bacaan izhar safawi. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan masalah tugas kelompok. Tidak ada ya? Semua Bapak Tidak anggap ada, Pak. oke, semua Bapak anggap sudah jelas. Nah, adapun kesimpulan dalam pembelajaran ini yaitu kita sebagai umat muslim harus memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sebab dengan belajar Al-Quran kita akan Allah mudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini pembelajaran kita. Untuk tugas kelompoknya bisa kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, adapun pertemuan yang akan datang yaitu mengenai terjemahan Quran surah Al-Ma'un yang akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.